Shalom, selamat pagi anak-anak tersayang. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja, puji Tuhan. Ibu berdoa dan Ibu selalu berharap anak-anak murid Ibu Guru dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan pastinya harus selalu ceria. Ya, nggak boleh ada cemberut-cemberut, harus tersenyum semuanya. Jadi makin cantik, makin ganteng anak murid Ibu Guru. Ya. Oh iya, selamat ya, kalian sekarang sudah naik ke kelas 4. Ibu harapkan di kelas 4 ini belajarnya tambah semangat lagi, biar lebih pintar lagi. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu Guru mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mohon pimpinan dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran ini, berikan hikmat, kepintaran, agar kami dapat mengerti pelajaran yang diberikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sudah siap untuk belajar semuanya? Disiapkan buku agamanya, buku paketnya yang ada, ya, Alkitabnya. Jangan lupa disiapkan juga. Oke. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Ini adalah minggu kedua untuk pelajaran agama ini dan Ibu akan menjelaskan materi kita. Ya, kita belajar di bab yang pertama ini. Nanti kalian bisa baca di buku paketnya yang sudah ada. Buku paketnya bab yang pertama, ya, Ibu akan menjelaskan materinya dengan judul berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Nah, ada ayat Alkitabnya terdapat dalam Mazmur 139, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 14, Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 10, Ayub pasal 1 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai ke-13 juga boleh, ya, lanjutannya satu perikop itu, ya. Nah, anak-anak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, arti dari kata peristiwa itu adalah kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang namanya peristiwa. Jadi apa yang kita alami setiap harinya, mulai dari kita bangun tidur, ya, sampai malam hari kita beristirahat, apa yang kita alami itulah peristiwa. Itu, ya, peristiwa yang kita alami hari demi hari, kejadian-kejadian yang kita alami. Nah, anak-anak, setiap harinya semua orang itu pasti banyak mengalami hal dalam kehidupan kita, ya, sehari-hari, mengalami banyak hal dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada juga peristiwa yang tidak menyenangkan atau menyedihkan. Ya, tapi itulah yang harus kita hadapi. Ya, dalam sehari-hari kita nggak bisa memilih, saya maunya senang terus, atau saya sih maunya sedih aja deh. Enggak, setiap kita pasti akan mengalami saat di mana senang dan menyedihkan atau tidak menyenangkan. Dan setiap orang itu menghadapinya dengan sikap yang berbeda-beda. Ada yang ketika menghadapi peristiwa yang senang begitu bergembiranya, tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Jadi berbeda-beda tiap orangnya, ya. Seperti tadi Ibu bilang bahwa kita tidak bisa memilih. Ya, saya maunya mengalami yang senang saja atau sebaliknya. Kita harus siap menghadapi yang senang ataupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Apapun itu harus kita siap menghadapinya. Nah, kenapa? Karena ada satu hal yang pasti yang harus kita pahami, yang harus kita ngerti, yaitu bahwa kita nggak perlu takut, tidak perlu takut dalam hal apapun juga yang kita alami. Karena semuanya yang kita alami, baik senang ataupun susah, itu semuanya atas sepengetahuan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Jadi kita nggak perlu takut, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-1.
dikatakan bahwa kehidupan manusia itu ya selalu ada saat-saat yang menyenangkan dan ada saat-saat yang menyedihkan. Ya, itu semuanya Tuhan izinkan untuk kita alami. Termasuk kalian, kan tidak selalu kalian sepanjang hari itu mengalami hal yang senang. Ada kalanya kita mengalami hal yang tidak senang. Ya, Tuhan izinkan kita mengalami itu. Agar apa? Ya agar kita manusia ciptaan Tuhan, agar kita anak-anak ini memiliki hati atau hidup yang takut akan Allah. Ya, itu ada di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Tujuannya adalah agar manusia dapat hidup takut akan Allah. Nah, anak-anak tahu nggak apa artinya takut akan Allah? Ibu Guru akan kasih tahu ya. Oke, takut akan Allah itu artinya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Artinya melakukan apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita ingini, tapi apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Itu namanya hidup takut akan Allah. Iya. Nah, anak-anak, yang harus kita lakukan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pertama, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Kita harus taat, tidak hanya percaya saja, tetapi taat. Taat artinya melakukan apa? Melakukan firman Tuhan. Dan terus berharap kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain ya, tapi berharap dan percaya pada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, yaitu tetap bersyukur dan bersuka cita. Bersyukur dan bersuka cita, itu yang harus kita lakukan dalam menghadapi segala macam peristiwa dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita melakukan itu semua, maka kita akan menerima segala berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita, memberkati anak-anaknya yang taat, yang tetap percaya dan mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, nah anak-anak sekarang kita akan melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, siapa saja mereka yang mengalami hal yang senang, mereka yang mengalami hal yang tidak menyenangkan, dan bagaimana sikap mereka. Kita akan belajar beberapa tokoh. Ya, di antaranya peristiwa yang menyenangkan yang dialami oleh Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Nanti anak-anak bisa membaca dalam Alkitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 20. Nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa baca ceritanya ya. Jadi Abraham itu seorang yang diberkati oleh Tuhan, memiliki banyak ternak, memiliki banyak tanah, keluarganya yang mengasihi, sanak keluarganya yang mengasihi. Kehidupan Abraham senang karena dia takut akan Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bangsa Israel. Siapa bangsa Israel? Ada yang tahu nggak disebut apa bangsa Israel? Ya, bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Peristiwa menyenangkan yang bagaimana yang dialami oleh bangsa Israel? Yang pertama adalah ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi bangsa Israel itu berada di tanah Mesir, menjadi budak bagi orang-orang di Mesir, dan mereka akhirnya merasa terlalu berat. Mereka berdoa sama Tuhan, keluarkan kami dari Mesir. Dan Tuhan mendengar jawab mereka, doa mereka, menjawab doa mereka. Akhirnya Tuhan keluarkan. Tetapi ternyata Raja Firaun tidak begitu saja melepaskan orang Israel ini. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya dengan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Sampai akhirnya tulah yang ke-10, barulah Firaun membolehkan orang Israel ini keluar dari Mesir. Sehingga bangsa Israel ini merasa gembira, merasa senang. Kemudian peristiwa menyenangkan lainnya adalah ketika Tuhan menolong bangsa Israel dari kejaran orang Mesir. Haruslah keluar dari Mesir, gak lama orang Israel ini mengejar.
bangsa Israel ini ketakutan. Di hadapan mereka ada laut, namanya Laut Tebrau. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan belah laut itu menjadi dua. Airnya menjadi seperti tembok kiri kanan. Dan di tengahnya ini ada tanah-tanah kering. Sehingga orang Israel ini bisa berjalan di situ. Sampai mereka semuanya selamat, barulah Tuhan menutup kembali air itu. Ajaib bukan? Itulah pertolongan Tuhan untuk umatnya, bangsa Israel. Kemudian Tuhan juga memberkati bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun dengan tiang awan ketika siang hari dan tiang api ketika malam hari. Dan lagi Tuhan juga mencukupi kebutuhan makan minum mereka. Tuhan menyediakan air, Tuhan menyediakan makanan, roti mana pada pagi hari, dan burung puyuh di sore harinya. Nah, itu peristiwa yang menyenangkan yang dialami ya oleh umat pilihan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa yang menyedihkan atau yang tidak menyenangkan. Siapa yang mengalami itu? Yang pertama adalah di antara lain Yusuf. Ya, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Yusuf mempunyai saudara banyak. Yusuf disayangi oleh ayahnya, Bapak Yakub. Suatu hari Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpinya itu, tetapi ketika dia menceritakan mimpinya justru saudara-saudaranya makin membenci dia. Karena sebelumnya saudara-saudara membenci karena dipikir ayahnya pilih kasih. Padahal tidak seperti itu. Yusuf anak yang patuh kepada orang tua, anak yang takut akan Tuhan sehingga dia disayang oleh orang tuanya. Tapi saudara-saudaranya membencinya, bahkan merencanakan rencana jahat buat Yusuf. Coba bayangkan, kalau kalian dijual oleh saudara kalian, sedih kan? Sedih. Iya, masa saudara saya mau jual saya? Itu yang dialami oleh Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke orang asing. Kemudian dia menjadi budak di Mesir, di rumah Tuan Potifar. Dia difitnah oleh istrinya Tuan Potifar, sehingga Yusuf harus masuk penjara. Dia dilupakan oleh temannya yang di penjara. Tapi kita melihat dalam kisah Yusuf ini dikatakan Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf tetap melakukan firman Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati Yusuf. Dan akhirnya ketika itu Yusuf dijadikan orang kepercayaannya Fir'aun. Menjadi raja muda di Mesir. Dan dia yang bertahta, dia yang berkuasa. Luar biasa kan? Ya. Tidak menyenangkan, tetapi karena dia takut akan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, Yusuf diangkat oleh Tuhan, hidupnya diberkati. Yang kedua, contohnya yang tidak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan atau menyedihkan, yaitu Ayub. Ya, minggu lalu Ibu sudah kasih tugas tentang Ayub ini. Kalian sudah membaca bagaimana peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Ayub. Dia seorang yang sangat kaya raya, tapi tiba-tiba dia menjadi seorang yang sangat miskin. Kenapa? Karena semua harta bendanya habis. Dia mengalami bencana. Bahkan anaknya pun meninggal dalam bencana itu. Tapi kita melihat Ayub ini, ya, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tetap bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Dalam penderitaannya itu, Ayub memuji Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan pun memberkati Ayub kembali berlipat kali ganda. Hartanya semakin banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan dikatakan anak-anaknya pun, dia memiliki anak-anak yang sangat cantik, sangat ganteng pada masa itu, ya. Tidak ada yang bisa melebihi kegantengan dan kecantikan dari anak-anak Ayub. Itulah berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang dialami oleh Ayub. Karena dalam keadaan yang menyedihkan, dalam menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap berdoa dan berharap pada Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang dari pembelajaran ini melalui berbagai peristiwa yang dialami oleh setiap orang, kita banyak mengalami peristiwa dalam kehidupan kita. Kadang peristiwa itu menyedihkan, kadang peristiwa itu menyenangkan,
Tapi kita harus terima. Ya. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah satu, kita harus percaya bahwa Allah hadir. Artinya Allah ada di dalam hidup kita, dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita sedih pun Allah ada bersama kita. Allah menghibur kita sehingga kita tidak lagi menjadi sedih. Kemudian yang kedua, kita harus mau untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu artinya kita menerima apa yang kita alami. Nggak bersungut-sungut, nggak marah-marah, tapi kita terima. Terima kasih Tuhan, walaupun mungkin saat ini ya saya belum bisa melakukan ini, atau saya mengalami satu hal yang sedih. Terima kasih Tuhan, kuatkan saya. Itu yang harus kita lakukan, bersyukur. Sehingga ketika kita bersyukur dalam keadaan itu, kita dapat hidup bersuka cita. Ya, hidupnya selalu bersuka cita, nggak ada cemberut-cemberutan, tapi tersenyum, gembira hatinya, dan tidak mudah menyerah. Oke. Nah, yang ketiga adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Artinya berharap kepada Tuhan dalam segala hal. Itu yang menjadi inti pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi kita harus paham dan harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita banyak mengalami peristiwa, banyak mengalami kejadian-kejadian yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Tapi satu hal, percaya ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Yesus yang akan menolong kita. Amin. Iya, puji Tuhan. Ibu harapkan kalian dapat memahami pembelajaran ini, dan nanti ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa kalian mengerjakannya di lembar jawaban yang sudah diberikan oleh guru kelas kalian masing-masing. Ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan ada ulangan harian dari pelajaran bab yang pertama ini. Jadi ibu harapkan kalian belajar 1 minggu ke depan ini, persiapkan supaya ulangannya nanti bisa mendapatkan nilai yang baik. Ya, oke? Ya, berasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Nanti kita berjumpa lagi melalui layar handphone ataupun layar laptop. Ya, karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Ya, ibu harapkan kalian terus semangat belajarnya. Jangan malas. Karena anak yang malas tidak akan diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa, kita berdoa. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin memberkati pelajaran kami hari ini. Biarlah kami dapat mengerti, supaya pelajaran ini dapat kami pahami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya, anak-anak jangan lupa, kalau sekiranya ada yang belum mengerti, bisa tanyakan kepada orang tua, atau boleh langsung melalui telepon, melalui WhatsApp Ibu Guru. Ya, selamat pagi semuanya. Sampai berjumpa kembali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.